video animasi, game, dan lain sebagainya. Ya. Atau juga pilihan yang ketiga, sebenarnya ini agak baru, tapi bukan berarti kalian nggak bisa explore ya. Ini sudah cukup banyak juga contoh-contohnya ya. Ini bukan hal yang baru juga, stenografi berbasis deep learning ya. Atau juga bisa menggunakan semantik kata dengan menggunakan NLP ya. Nanti ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan ya. Kemudian stenografi, ini masih masuk ke dalam ini ya, stenografi ya, sifatnya noiseless ya, yang poin yang keempat. Tapi fokusnya lebih ke teks ya, permainan teks ya. Jadi nanti penyisipan kata itu bisa dilihat dari penyesuaian format teksnya ya. Entah itu dibuat dalam bentuk HTML. Nah, format HTML itu pun juga bisa kita sisipkan pesan ya, atau mungkin format markup ya, XML gitu ya. Kemudian juga bisa pesan itu disisipkan sebagai bentuk emoji ya, atau emoticon, atau juga bisa dalam bentuk metode Unicode tertentu ya, misalnya pakai zero width karakter. Ya, mungkin saya contohkan juga beberapa lah. Istilahnya saya coba-coba sendiri ya, teman-teman ya, bukan dari TA mahasiswa dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama ini sebenarnya bisa dibuat ya, stenografi berbasis karakter. Istilahnya ini untuk membuka ide kalian lah nanti untuk eksplorasi lebih lanjut. Ini yang saya contohkan istilahnya konsep yang sederhana ya, tapi nanti teman-teman bisa kembangkan ke tugas besar kalian, entah mau kombinasi kriptonya seperti apa ya, atau proses yang lain. Nah, itu monggo, saya bebaskan ya. Nah, ini istilahnya stenografinya berbasis emoticon ya, di mana setiap karakter-karakter emoji itu merepresentasikan bit ya. Kalau di sini saya mapping ke dalam bentuk 2 bit ya. Intinya kan nanti bisa diatur kalimatnya, nanti setiap akhir kalimat ya dia akan memasukkan satu emoji ya. Nah, kalau pesannya ada satu karakter ya artinya kan nanti kalau misalnya 2 bit ya butuh sekitar 4 kalimat ya untuk bisa menambahkan emoji di akhir kalimat tersebut ya. Nah, misalkan kalau saya running, nah ini ya, intinya pesannya itu adalah hi. Ini pesan rahasianya ya. Kemudian ya saya konversi ya, nah beberapa cara nanti juga sekalian explore ya di sini. Kemudian setiap pesan tadi kan pesannya ini ada 2 karakter ya. Kalau 2 karakter ini kan berarti ada 16 bit ya. 16 bit ya, 16 bit. Nah, artinya perlu di sini kurang lebih ada 8 kalimat ya, ada 8 kalimat, dan di setiap akhir kalimat tadi ada emoji atau ada emoticon. Ya, karena kan satu emoji itu dia merepresentasikan 2 bit pesan. Ya, nah ini hasilnya setelah diekstrak dibaca lagi, nah, sama ya seperti yang awal tadi, pesan awal. Ya, seperti itu. Kalau misalkan cuma satu karakter, ya artinya nanti pesannya yang istilahnya stego objek yang dihasilkan itu lebih ringkas. Ya, cuman ada sebenarnya yang merepresentasikan emojinya cuman ada 4 kalimat ya. Nah, ini kalimat 1, ini kalimat 2 gitu ya, ada kalimat 3, kemudian ada kalimat 4 ya. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat ini sendiri nanti pun juga bisa dibangkitkan gitu supaya kata-katanya lebih terstruktur ya. Artinya kan ada permainan menggunakan NLP ya, atau juga bisa dibangkitkan dari deep learning dan lain sebagainya. Ya, dasarnya seperti itu. Ya, itu. Ini tadi yang saya bilang yang berbasis teks ya. Kemudian juga ada nih saya coba-coba yang berbasis video ya, berbasis video. Jadi saya buat istilahnya suatu pesan itu saya buat menjadi sebuah video ya. Nah, ini pesannya ini ya. Pesannya ini ya. Nah, jadi nanti dia menghasilkan istilahnya setiap pesan itu akan di-encode dalam bentuk bit-bit dan setiap bit itu akan dipresentasikan sebagai sebuah pergerakan ikan. Ya. Nah, setiap ikan yang bergerak sebenarnya ada representasi bitnya. Misalkan ke bawah merepresentasikan bit 01 gitu, ke atas 11 gitu, ke kanan misalkan 10.
ke kiri misalkan satu-satu. Ya, nah ini dibaca. Nah, ini agak sedikit ada permainan juga sama istilahnya ininya lah. Sebenarnya nggak pakai AI ya, di sini cuman baca trackingnya aja dari videonya tadi. Tapi harus diekstrak dulu frame-frame videonya. Ya, nah ini pesannya ya setelah saya decode. Ya, ini sama pesan awalnya seperti itu. Ya, nah ini kalau pengembangan berlanjutnya nanti teman-teman juga bisa kembangkan ke level tugas akhir. Ya, atau kembangkan juga tugas besar boleh ya. Nah kemarin saya juga sudah coba-coba juga. Sebenarnya penelitian saya mau coba-coba gitu ya, menggunakan 2 ikan ya. Tapi kalau menggunakan 2 ikan, istilahnya ketika trackingnya ada permasalahan ya. Jadi tidak terbaca semua ya. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa explore lebih lanjut ya, supaya bisa baca 2 pergerakan ikan ya dalam satu frame tadi. Kalau ini kan cuma ada 1 ikan ya. Nah, ini 1 ikan. Jadi pesan tadi cuman dinarasikan jadi 1 ikan. Nah, kalau 2 ikan gimana gitu? Nah, sebenarnya bisa dilakukan ya, cuman ya tadi istilahnya teknisnya harus disesuaikan kembali. Seperti itu. Oke, nah ini masuk tadi yang steganografi yang sebenarnya masuk ke noiseless ya, noiseless steganografi. Jadi misalnya pesan tadi direpresentasikan dalam bentuk video animasi. Ya, ya. Paling tidak kita harus ini juga lah ya, soalnya di ITB aja istilahnya dari makalahnya aja udah 3 tahun yang lalu sudah lebih ini ya, istilahnya lebih bervariasi ya. Nah, masa kita itu terus ya topiknya ya, nggak sedikit bosan ya untuk tugas besarnya. Jadi silakan nanti teman-teman berkelompok, kalian coba lah kira-kira kalian explore seperti apa ya tadi untuk hasil akhirnya. Ya, ini juga menggunakan deep learning ya. Saya bangkitkan teks menggunakan deep learning. Tapi di sini karena korpus datanya sedikit ya istilahnya, jadi hasil kata yang dihasilkan itu ya kelihatan hancur ya, tidak apa istilahnya tidak bisa dimaknai dengan jelas ya pesannya. Nah, kalau pengen bagus ya artinya perlu korpus teks yang besar ya, yang banyak ya. Cuman waktunya ya agak sedikit lama ya. Uh, Mungkin kalau cepatnya pakai yang GPU-nya lah nanti kalau nggak pakai yang CPU ya. Sekarang ini kan saya pakai yang CPU, jadi terus korpusnya yang pendek-pendek aja. Ya. Nah kayak gini nih pesan awal gitu ya. Pesan awal. Nah ini bentuk stego teksnya yang sudah saya ubah ya berdasarkan korpus yang sangat sedikit sekali di sini ya. Ya bentuknya kayak gini ya. Jadi apa istilahnya kata-kata atau kalimatnya ya tidak bisa dimaknai dengan jelas ya. Karena korpusnya tadi masih sedikit ya. Harusnya kan dilakukan proses training dan lain sebagainya gitu ya supaya hasil yang dihasilkan di stego text-nya bisa lebih hidup ya kalimatnya, paragrafnya ya. Tapi dari sini nih istilahnya untuk basic ini udah bisa ya. Ini untuk istilahnya menyamarkan lah pesan asli ya. Ini pesan aslinya disamarkan menjadi stego text-nya seperti ini. Ya, gitu. Atau juga bisa dalam bentuk QR code ya. QR code sebenarnya QR code itu juga bisa mengamankan pesan rahasia ya. Ada suatu bagian di QR code itu yang istilahnya ya bagian yang tidak penting ya. Nah, jadi dengan istilahnya alternatif seperti ini ya kita bisa mengamankan pesan di bagian tersebut. Gitu ya. Ini menggunakan QR code. Nah, kalau yang QR code itu nah ini ya. Nah, ini. Bentuknya seperti biasa ya QR code pada umumnya. Kalau teman-teman scan juga, ini kan tadi isi QR code itu ya, istilahnya pesannya ini ya, isi QR code ya. Kemudian kalau dibaca, di scan harusnya terisikan ini, terbaca ini, gitu. Sebenarnya kalau dibaca pun kalian coba scan gitu ya, kalian coba scan,
ya istilahnya terbacanya juga ini ya, yang terbaca itu adalah example.com. Padahal ada pesan rahasianya, Aidan 12345 gitu. Nah ini tidak, istilahnya tidak menyisipkan dalam gambar ini, tapi ya pesan tadi direpresentasikan dalam istilahnya bentuk bagian yang hitam-hitam putih di sini ya, garis-garis yang ada di sini. Ya, ini masuk juga ke dalam noiseless steganografi ya. Jadi walaupun kalian potong yang di sini, misalnya kalian crop ya, hanya bagian yang ini aja, ya pesannya masih tetap bisa diekstraksi ya. Ya, kecuali bagian tempat pesan tadi yang kalian rusak gitu ya, pesannya nggak bisa diekstraksi ya. Gitu. Atau juga bisa lewat, sebenarnya banyak ya alternatif yang lain, nanti teman-teman bisa lah explore ya. Jadi sekarang kan sudah ada beberapa tools ya yang memudahkan juga untuk eksplorasi ya. Saya tidak membatasi juga menggunakan AI dan lain sebagainya, tapi ya kalian harus paham dengan apa yang kalian kerjakan ya. Seperti itu. Termasuk pesan. Pesan pun juga bisa diubah ke dalam bentuk suara ya. Karena saya bukan menyisipkan pesan ke dalam file audio, tapi pesan itu bisa dikonversikan dalam bentuk tones tertentu. Misalkan bunyi piano gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Atau juga bisa dalam bentuk word cloud ya. Ini biasanya yang umum dipakai kalau misalkan mungkin mata kuliah NLP ya, yang berhubungan sama sentimen analisis ya, analisis sentimen gitu ya. Misalnya untuk menunjukkan teks mana yang sering muncul gitu ya, kata mana yang sering muncul, nanti ditampilkan kan, muncul seperti ini ya. Nah sebenarnya dari sini pun kata-kata yang ada di sini, nah itu juga bisa merepresentasikan suatu pesan rahasia ya, itu. Ya. Oke, secara umum, kalau ini yang umum-umum ya, DWT video dan lain sebagainya, saya rasa itu udah juga banyak sekali ya contoh-contohnya, tinggal nanti teman-teman explore lebih lebih lanjut lagi. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Istilahnya saya menampilkan seperti ini bukan berarti tidak bisa terimplementasi ya. Tadi saya sudah mencontohkan dan istilahnya bisa diimplementasi ya. Jadi silakan teman-teman, ide tadi yang telah saya berikan beberapa ya boleh dikembangkan ya, mau dikombinasikan seperti apa gitu, ya silakan ya. Saya rasa dari sini ini bisa juga nanti jadi tugas akhir ya, karena, untuk bagian-bagian seperti ini saya rasa belum anu ya, belum kalau untuk khususnya di informatika ITERA ya, belum ada yang mengimplementasikan ya secara umum ya, secara umum. Mungkin ada beberapa yang idenya yang sudah ini juga ya, kayak yang ikan ya, itu juga sudah ada, cuman pesannya terlalu pendek ya. Kalau saya tadi sudah coba pesannya bisa, kalau yang sebelum itu cuma 6 karakter ya, 6 karakter. Kalau saya coba kemarin bisa sampai kurang lebih 50 karakter ya. Jadi videonya cukup besar ya, sampai ratusan MB ya untuk, hasilnya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk ide-idenya, tinggal nanti teman-teman eksplorasi lebih lanjut lagi. Ya, kan ada 6 orang tuh, masa dari 6 orang nggak ada ide sama sekali ya. Silahkan berdiskusi ya, antar tim, antar anggota. Gitu. Oke, nah ini nanti untuk pengumpulannya, istilahnya nanti ada laporan ya, program, ada video running programnya, ini harus lengkap ya, video running tadi, dari awal sampai dengan akhir ya. Kemudian ada file rujukan. Nah ini format istilahnya penulisan ya untuk pengumpulan. Nanti bisa dibaca juga sendiri. Kemudian laporan. Nah strukturnya seperti ini ya untuk laporan. Cover daftar isi bab 1, bab 2, bab 3 ya. Tidak ada format spesifik khusus ya seperti apa. Intinya ya harus rapi aja lah secara umum ya. Kalau font kan ya standar lah, kalau laporan atau apa kan paling tidak kalau untuk yang isi substansinya kan 12 ya.
Terus kalau yang biasanya bab itu kan biasanya 16 atau 14 gitu ya. Itu yang umum-umum aja lah, tidak perlu terlalu dipusingkan ya terkait istilahnya font size dan jenis font dan lain sebagainya. Intinya strukturnya harus memenuhi bagian ininya tadi ya, ada cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, bab 5, daftar pustaka, logsit, sama biodata. Ya, itu untuk struktur laporan. Sampai di sini ada yang menanyakan dulu tidak kira-kira? Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang tema ya, atau mungkin struktur laporan, atau mungkin jumlah anggota ya, dan lain sebagainya. Ya kita bisa diskusikan dulu ya di awal. Misalnya kalau sudah saya selesai, saya sampaikan ya berarti teman-teman sudah paham ya dengan ketentuannya. Nah, harusnya tidak ada masalah lagi. Ya, gimana? Ada yang menanyakan tidak sampai di sini? Mungkin. Halo, ada yang menanyakan tidak sampai di sini? Silakan langsung aja ya bertanya. Pak, izin bertanya, Iya. misalnya untuk ini tugasnya ini untuk RA doang kelompoknya itu atau bisa RRB gabung? Enggak, Pak? Ada yang mau ini ya, pecah ini ya, kelompok ya? Iya, Pak. Oh, eh, sebenarnya saya lebih enaknya itu satu ini ya. Cuman kalau memang ada case seperti itu, ya tidak masalah. Karena kan yang ngampu saya sendiri ya, istilahnya ngampu saya sendiri. Jadi saya perkenankan ya, seperti itu. Cuman ya case khusus aja lah kalau memang istilahnya tidak ada anggota lagi gitu ya di kelas sebelumnya gitu. Kalau kekurangan gitu ya, ya bolehlah ngambil dari kelas yang lain gitu. Tapi untuk pendatanya nanti juga harus dijelaskan ya. Misalkan asalnya dari kelas RA apa dari kelas RB gitu ya. Di laporan ataupun di programnya nanti gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada lagi kira-kira? Silakan ditanyakan ya kalau ada yang istilahnya belum paham atau ada yang tidak terima ya dengan ketentuan seperti ini seperti itu gitu. Ya, bisa sama-sama kita diskusikan dulu. Untuk kelompoknya bagaimana? Kalian yang mau bagi sendiri atau saya yang bagi? Biasanya konfirmasi ya, selalu konfirmasi di awal. Ya, jangan sampai nanti kesannya dari dosen yang tidak adil atau apa gitu ya. Karena kan pengerjaannya cukup panjang nih waktunya ya. Saya informasikan dari minggu ini dan nanti ya kurang lebih ada 1 bulan lagi lah, 5 minggu lah kalian untuk menyelesaikan tugas besar ini. Ya, waktunya cukup panjang, jadi ya harapannya kelompoknya ya bisa saling inilah anggota kalau bisa saling berkontribusi. Gitu. Gimana maunya? Bagi sendiri atau Bagi saya yang sendiri, bagi? Pak. Sendiri aja, Pak. Ya udah bagi sendiri ya. Oke. Kalau ada yang protes silakan disampaikan ya. Kalau diam-diam aja ya berarti asumsinya setuju ya seperti itu. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Ini kan tadi kan contohnya semua dari teks ke ini apa ya, ke steganografinya apa ya. Kalau misalnya dibalik boleh nggak Pak? Misalnya dari gambar nanti diubah gambarnya itu disisipin nanti dimasukin ke teks gitu. Gambarnya disisipin. Disisipin ke teks gitu Pak. Jadi pesan-pesan yang akan dienkripsi itu gambar. Ya bisa aja. Kalau memang ini silakan aja, nggak masalah. Dicoba aja, dieksplorasi. Ya, dieksplorasi. Kalau memang tadi mau nyisipin dari gambar ke teks, boleh gitu ya. Saya kira belum ada sih yang buat seperti itu ya di tugas besar atau tugas akhir kan belum ada yang buat seperti itu. Memang bisa dilakukan ya, menarik ya, memang bisa dilakukan. Silakan. Intinya gimana ide
ini kalian lah, kreativitas kalian, inovasi kalian seperti apa. Ya jangan yang udah biasa ya, itu udah misalnya pakai LSD gitu, masukin teks ke gambar gitu. Itu udah dari zaman saya dulu ya, kuliah ya. Udah kuno sekali ya. Sekarang udah zaman AI juga udah banyak lah istilahnya variasi yang bisa kita lakukan ya. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan poin yang lain? Kalau belum, nah ini berapa formatnya ya Logseq ini secara umum saya rasa kalian udah tahu juga lah, apalagi yang sudah ambil mata kuliah saya. Misalnya setiap anggota wajib kelihatan jelas kontribusinya ya, dilaporkan di situ setiap pengerjaan, tanggal ya, apa yang dikerjakan ya, nah itu tertuang jelas. Kemudian penilaian substansi, jadi ada dua ya, dua komponen utama, substansi sama penilaian individu ya. Nah, substansi ini 40%, jadi mencakup nanti ada penilaian terkait program, di mana program harus ya bisa dijalankan gitu ya. Kalau misalkan salah satu bagian tidak bisa dijalankan ya berarti nilainya tidak maksimal gitu. Misalkan saya hanya bisa menjalankan kriptonya aja gitu. Steganonya tidak bisa dijalankan ya, artinya kan nilainya nggak bisa maksimal di bagian program. Gitu. Ya, atau mungkin tidak ada dokumentasi videonya gitu ya, artinya juga nggak bisa maksimal gitu ya.